Hai, lihat nih, gue mau bawa siapa? Hujan yang dibawa ke lantai 2 merasa bingung dengan dua orang gadis seusianya yang ada di sana. Mereka menatap Hujan dengan senyum menyeringai. Lebih cepat dari yang gue kira, ucap salah satu. Kalian mau apa? Tanya Hujan mencoba melepas tangannya yang dicekal oleh Melan. Mau kasih lo pelajaran, wahai nona muda Rahardian. Ketika gadis itu tertawa terbahak-bahak. Bahkan salah satu dari mereka mencengkeram bagian bawah wajah Hujan dengan sangat keras sampai dia harus meringis kesakitan. Apa yang udah lo lakuin ke Ai sampai dia bertekuk lutut di hadapan lo? Padahal lo itu bukan siapa-siapa. Cantik aja, standar banget, ucap Melan. Lo itu cuma anak yatim piatu yang diurus sama wanita korban pemerkosaan kan? Timpal Sarah, gadis yang tadi mencengkeram wajah Hujan. Jaga mulut kalian, sentak Hujan yang tidak pernah terima jika masa lalu dan aib bundanya mulai menjadi bahan pergunjingan. Ups, kayaknya kita terlalu jujur deh. Melan mulai menarik tangan Hujan menuju satu kursi kayu. Sedangkan Sarah yang sedari tadi tertawa karena menikmati raut wajah ketakutan Hujan, sibuk memanjangkan tali yang diberikan oleh temannya yang bernama Vika. Ketika gadis itu benar-benar melayangkan aksi balas dendam mereka di dalam sebuah ruko yang letaknya sangat sepi dan jauh dari pemukiman yang lainnya. Lo yakin gak ada yang ngikutin lo dari pas bawa nih cewek? Tanya Vika yang berusaha menahan tangan Hujan yang saat gadis itu meronta ingin dilepaskan. Yakin lah, gue lewat belakang kampus. Pas keluar lorong kebetulan CCTV lagi rusak dari kemarin sore. Kayaknya belum sempat diganti, jawab Melan. Lo mau apa? Tanya Sarah menanyakan benda yang sedang dipegang Melan. Ini, lakban, saut Melan sambil menyodorkan alat perekat berwarna hitam pada Sarah. Gak usah ditutup mulutnya, justru gue mau denger jerit tangis sama rasa sakitnya nanti, jawab Vika dengan senyum menyeringai. Kalian mau apa? Gue ada salah apa sama kalian? Tolong lepasin gue, pinta Hujan yang dipaksa duduk di kursi kayu. Mel, lo panggil si Gondrong, suruh dia ikut ini cewek, titah Vika yang dibalas acungan 2 jempol oleh Melan. Melan langsung turun lagi ke bawah memanggil pria yang tadi membuka rolling door untuknya saat ia dan Hujan datang. Pria dewasa yang dipanggil Gondrong karena berambut panjang tidak beraturan itu langsung menyetujui perintah Melan. Jangan sampai mati, gue gak mau ada setan di markas gue, paham? Pesan si Gondrong pada Melan saat keduanya menaiki tangga menuju lantai 2. Enggak lah, kita cuma mau main-main bentar, kekeh Melan yang sepertinya sudah tidak sabar dengan rencana yang ia dan 2 temannya susun dengan sangat matang dari sebulan lalu. Vika dan Sarah yang sedari tadi memegangi Hujan langsung mendorong tubuh Hujan ke hadapan si Gondrong sampai menantu Rahardian itu tersungkur ke lantai dan hampir mengenai kaki si Gondrong dan juga Melan. Belum apa-apa, kayaknya udah asik banget ya, cetus Sarah. Kalian bisa minta apa aja, tapi gue mohon jangan sentuh gue, pinta Hujan memohon. Dia tidak takut dilukai, tapi yang ia khawatirkan jika mungkin saja pria tinggi itu menyentuh tubuhnya. Tidak bisa dia bayangkan jika sampai suami dan keluarganya tahu hal itu. Gue cuma mau minta lo diem karena kita mau senang-senang sama lo, ucap Melan yang langsung dibalas gelak tawa oleh Vika dan Sarah. Si Gondrong langsung meraih tubuh Hujan saat mendapat perintah dari Sarah lewat sorot matanya. Gadis itu didudukkan di kursi dengan tangan yang diikat ke belakang. Kalian gak bisa giniin gue gak kenal dan gak ada urusan sama kalian, sentak Hujan saat dirasa suasana semakin tidak aman untuknya. Kita memang kenal, gue juga gak ada niatan kenal sama cewek kayak lo. Tapi karena lo istri dari Ai, jadi sekarang kita mendadak punya urusan, jawab Sarah. Kenapa baru sekarang? Kalau emang karena gue istrinya. Jadi Hujan yang tidak tahu harus bagaimana lagi. Ketika gadis itu tertawa terbahak-bahak, mereka saling merangkul di hadapan Hujan yang memandang mereka dengan sorot tajam penuh kemarahan. Karena mereka menunggu gue pulang, saut Vika. Gadis bertubuh tinggi, semampai yang diapit Melan dan Sarah di sisi kanan dan kirinya. Semenjak gue tahu kabar pernikahan Ai sama lo,
gue langsung datengin dia ke apartemen karena status gue sama dia yang masih pacaran meski baru 5 bulan, tapi gue nunggu dia tuh udah 2 tahun buat jadi cowok gue, dan lo seenaknya datang ngancurin hubungan gue sama dia. Yang lebih parahnya, kalian menikah. Ai cuekin gue saat gue datang dan dia ngeperduliin gue yang nangis depan lift meski berkali-kali gue panggil namanya. Lo kira gue gak sakit hati? Sentak Vika yang geram serasa ingin menelan hujan bulat-bulat. Dan lo akan rasain apa yang gue rasain dulu. Gue bakal bikin hidup lo hancur dan berakhir dia ninggalin lo. Ini gak adil. Gue gak pernah tahu hubungan kalian. Kita bicarain baik-baik, oke? Pinta Hujan dengan suara lembut, berharap bertiga gadis itu di hadapannya ini akan luluh. Gue gak main-main. Kalian harus menderita, tegas Vika. Vika meminta Sarah dan Melan mengambil apa yang sedang mereka lakukan. Dan betapa terkejutnya Hujan saat melihat semua itu. Jangan, gue mohon jangan lakuin ini. Ai atau Bu? Tanya seorang gadis di hadapan Air saat dia baru keluar dari kelasnya. Ai, lo gak lihat gue lebih ganteng? Katus Air yang memang sedang merasa kesal karena Hujan belum juga membalas pesannya. Oh iya, lebih nyebelin juga pastinya, jawab si gadis dengan tergagah. Air tidak menimpali lagi karena matanya fokus pada benda yang dibawa gadis itu. Setelah dirasa yakin, Air langsung merampasnya dengan sangat kasar. Pelan-pelan dong, kaget gue. Ini kan tas istri gue. Hujannya kemana? Tanya Air dengan nada sedikit keras. Dia yang merasa tidak enak hati semakin dibuat kacau saat barang istrinya dibawa orang lain. Nggak tahu, terakhir sih anak-anak bilang ke toilet. Tapi sampai sekarang gak balik lagi ke kelas. Makanya gue kasih ini ke lo. Soalnya ponsel di dalam tasnya bunyi terus. Jelas teman Hujan yang duduk tepat di hadapannya. Air langsung merogoh isi tas kemudian mengecek ponsel Hujan. Cuma ada pesan dan panggilan darinya. Karena memang Hujan jarang berinteraksi secara intens dengan orang lain kecuali kepada keluarga. Bahkan menantu Rahardian itu tidak memiliki sahabat yang terlalu dekat. Semua orang sama bagi Hujan, tidak perlu tahu semua tentangnya. Hidupnya bahkan masalahnya. Kamu di mana? Air langsung pergi setelah mengucapkan terima kasih kepada gadis tersebut. Otaknya mulai berpikiran yang macam-macam. Hatinya mulai tidak enak dengan detak jantung yang berdegup kencang lebih dari biasanya. Sampai di parkiran Air, mengedarkan pandangannya, dia mencari sosok yang pasti ada di sekelilingnya. Papa gak mungkin gak ngawasin kita, tapi orangnya yang mana? Dengusnya kesal sambil meremat tas Hujan. Air langsung menghubungi papanya untuk tahu lebih jelas tentang keberadaan Hujan. Istrinya yang kini entah di mana. Halo papa, sapa Ai saat teleponnya diangkat. Ada apa kak? Tanya Reza pelan karena dia sedang berada di ruangan meeting. Hujan kemana pak? Air balik bertanya yang langsung membuat Reza mengernyitkan dahinya. Kok nanya apa? Kalian kan kuliah, saut Reza. Dia yang tidak menerima laporan apapun mulai khawatir. Kalau Hujan ada sama kakak, gak mungkin kakak tanya sama papa. Seru si sulung semakin panik. Ya udah, kamu jangan berbuat hal macam-macam. Tunggu kabar dari papa. Dita Reza yang lalu menutup sambungan teleponnya dengan Air. Reza meletakkan lagi benda pipi miliknya ke saku jas. Dia menghela napas sesaat sebelum berdiri dari duduknya. Rapat kita undur sampai lusa. Selamat siang, ucap Reza yang terpaksa mengakhiri rapatnya. Langkah kaki panjangnya berjalan cepat menuju ruangannya. Semua yang menyapa hanya bisa dibalas senyum dan anggukan kepala. Dia sedang tidak ingin berbasa-basi di saat sang menantu hilang tanpa kabar. Kalian di mana? Tanya Reza pada seseorang melalui sambungan telepon. Di kampus tuan, hanya ada tuan muda Air di parkiran motor, jawab orang itu. Hujan hilang, kerahkan orang untuk mencarinya sampai dapat dan cek semua CCTV di kampus. Dita Reza pada orang yang bertugas menjaga anak dan menantunya. Pria tampan yang usianya tidak lagi muda itu memang hanya menugaskan penjagaan hanya sampai di luar gedung kampus. Karena menurutnya, universitas tempat di mana anak-anaknya menimba ilmu sudah sangat terjamin keamanan dan juga penjagaannya. Setiap sudut ruangan terdapat CCTV yang dipantau langsung oleh puluhan orang selama 24 jam tanpa libur. Belum lagi dengan status dan kuasanya di sana, yang Reza pikir jika tidak ada satupun
yang akan berani menyentuh air, bumi, dan hujan. Semua yang dirasa aman ternyata kali ini terusik dengan sangat mendadak. Ada apa ini? Selama 20 tahun, baru hari ini ada yang mau bermain dengan anakku. Air yang kebingungan lanjut menghubungi bumi. Dia meminta kembarannya itu untuk datang menemuinya ke parkiran motor. Ada apa? Tanya si tampan dengan tenang karena belum tahu apa-apa. Hujan hilang, jawabnya lirih dengan tangan memegang ponsel hujan. Hilang gimana? Tanya bumi bingung. Ya hilang pokoknya, gak tahu kemana. Ini barangnya ada sama kakak, tapi orangnya gak tahu di mana. Jelas air yang mencoba menahan tangisnya. Papa tahu? Pertanyaan bumi dijawab anggukan oleh air. Kita ke ruang CCTV sekarang, ajak si tengah pada kakaknya yang langsung menarik tangan air. Dua pria tampan pewaris utama Rahardian itu pun segera bergegas ke tempat yang dituju. Dan ternyata di sana sudah ada dua orang yang jelas mereka tidak kenal, sudah lebih dulu mengecek CCTV. Selamat siang Tuan Muda, sapa mereka langsung berdiri dari duduknya. Air dan bumi hanya mengangguk, keduanya paham siapa orang yang ada di hadapannya kini. Pantas aja gak pernah ketahuan sama kita, orang yang ngawasin. Taunya modelannya kayak begini ya dek. Bisik air menilai orang-orang suruhan papanya. Iyalah, biar kita gak tahu. Tapi besok biasanya pasti langsung ganti orang deh. Papa tuh gak pernah mau kita tahu siapa aja yang mengawasi kita. Balas bumi yang juga ikut berbisik. Dua orang suruhan Reza hanya menundukkan kepala karena mereka tahu jika kini sedang menjadi bahan gibahan para tuan muda mereka. Para penjaga keluarga Rahardian memang tidak pernah terlalu dibuat mencolok. Pakaian dan sikap mereka seperti orang pada umumnya. Itu sengaja dilakukan agar anak-anaknya merasa nyaman, malah tidak merasa jika sedang dijaga ketat. Tapi meski begitu, jangan pernah meragukan keahliannya dalam hal bela diri atau kecepatan dalam berlari, karena semua yang direkrut adalah orang-orang terpilih. Kakak padahal yang kaos biru itu udah lihat, tapi dikirain itu tukang somai. Bumi yang mendengar ucapan air langsung membulatkan kedua matanya. Aku kira malah tukang gorengan kak, balas bumi. Lah, lo berdua kenapa malah gibahin si Tong? Dari hasil pemeriksaan CCTV yang ada di seluruh kampus, semua jelas terlihat. Dari awal hujan masuk ke dalam toilet sampai ia keluar dengan seseorang yang dipastikan itu adalah wanita. Wanita yang kini masih menjadi misteri karena dia memakai hoodie dan masker. Hujan dan wanita itu berjalan sampai ke lantai bawah universitas dan hilang jejak di depan pertigaan lorong. Di sini CCTV rusak, Tuan. Antara mereka keluar ke samping kampus atau justru ke belakang kampus, karena di sana sudah tidak ada CCTV lagi. Rusak? Kok bisa? Tanya bumi mulai curiga. Iya, kemarin sore menjelang malam tiba-tiba CCTV dekat lorong sampai ke belakang juga sampai kampus mendadak mati total. Dan baru pukul 10 tadi petugasnya datang untuk mengganti semua kerusakannya. Jelas salah satu orang di ruangan. Hujan hilang sebelum jam 10. Ini tandanya semua udah direncanain. Orang ini dari kemarin sengaja ngerusak CCTV, ucap bumi dengan geram. Air yang mendadak lemas langsung ditahan oleh bumi. Dengan sigap pengawalnya langsung menarik satu kursi untuk tuan muda duduki. Tenang kak, kita cari hujan sama-sama. Papa pasti udah bertindak sekarang. Air segera meraih ponselnya. Ia langsung tidak sadarkan diri saat mendapat pesan suara yang dikirim seseorang yang entah siapa. Kak, tolong,